Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Mungkin ini ada sedikit true story ya dari seseorang di luar sana yang terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Bagaimana sih kisah perjalanannya dia hingga sampai dengan saat ini melekat dengan kamu? Apakah hubungan ini adalah hubungan karmik atau ada hubungan-hubungan lain yang terkait dari soul kalian? Apakah soul kalian ini ada koneksi sehingga kedatangannya dia ini seperti ada sebuah pesan tersendiri dari semesta? Apakah dia ujian untuk kamu atau mungkin juga dia adalah cinta sejati kamu? Kita akan cek bersama-sama ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan berkomentar-komentar positif. Oke. Cek ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah kisah perjalanannya dia. Hingga mungkin bertemu dengan kamu dan energinya melekat. Oke. Ada yang lompat, Kevin ambil satu itu ya. Ini untuk energinya dia. Kita cek bersama-sama ada energi apa sih hubungan ini bersama dia. Yang pertama, ada kartu Hierophant. Hierophant di dalam kartu tarot ini letak cakranya ada di Cakra Savadistana ya sahabat kebahagiaan, itu ada di cakra seksnya dia. Ya, perjalanan cintanya dia ini adalah tipe orang yang sejatinya dia memiliki sebuah ambisi, dia memiliki sebuah ranah tujuan untuk diri dia sendiri. Orang ini sangat ambisius. Ya, dia mungkin terlahir dari keluarga yang mungkin selalu bisa memberikan sebuah motivasi untuk diri dia. Terlahir dari keluarga baik-baik ya sahabat kebahagiaan, karena The Hierophant ini memiliki kisah tentang sebuah tradisional keluarga yang masih menjunjung tinggi tentang sisi tradisional, tentang sisi budaya, tentang sisi agama. Ya, keluarganya dia dari keluarga baik-baik di situ, keluarga religius, dididik dan dia ini dilatih ya untuk bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, termasuk dari ranah pekerjaannya dia, dari ranah kualitas hidupnya dia, dari ranah kualitasnya dia ini untuk mendapatkan seorang pasangan di situ. Kevin lihat untuk energinya di sini memang perjalanannya dia itu memang beberapa hal yang berkaitan dari pergaulannya dia ya. Entah itu dia salah pergaulan atau berada di lingkungan yang tepat ya, sehingga memang membentuk karakternya dia. Hierophant ini adalah simbol dari sebuah lingkungan di mana lingkungannya ini bisa mempengaruhi diri dia. Apakah lingkungannya ini mempengaruhi karakternya dia dalam memulai sebuah hubungan dengan orang lain atau tidak? Karena Kevin lihat di sini memang ada sesuatu hal yang mempengaruhi diri dia, yaitu dari faktor lingkungan. Entah itu lingkungan rumahnya dia, atau mungkin juga dari ranah pertemanannya dia, dari pergaulannya dia, sehingga karakternya dia tuh berubah. Karakternya dia berubah perlahan-perlahan. Karena dia adalah tipe orang yang mungkin mudah sekali mengikuti tren, atau mungkin juga mudah sekali mengikuti apa yang menjadi area lingkungannya dia. Kalau area lingkungannya dia itu mengajarkan hal A atau ada lagi tren apa A gitu, dia ngikutin A. Karena Kevin di sini sejatinya ya, dia itu mudah banget orangnya itu mudah banget dipengaruhi dari hal apapun. Kalau misalkan orangnya lempeng-lempeng aja dipengaruhi hal positif, pasti itu menjadi karakter orang yang positif ya, termasuk di lingkungan keluarga dia. Tapi kalau dipengaruhi sama hal negatif dari lingkungannya dia akan mudah kebawa. Ya mungkin secara energi terbesarnya adalah dia mungkin bukan tipe orang yang memiliki pendirian yang cukup kuat ya, hanya bisa idem aja sama hal yang besar. Ya aku idem ngikut aja.
Karena sudah terlalu biasa ngikut-ngikut-ngikut gitu. Akhirnya energinya ini, orang ini mudah banget ketarik sama siapapun. Oke, kita cek untuk energi selanjutnya. Ada kartu 8 cup ya, sahabat kebahagiaan. 8 cup ini bercerita tentang dirinya dia itu sebenarnya memiliki ranah tujuan dalam sebuah cinta ya, sahabat kebahagiaan. Memang ketika dia mencintai seseorang, awalnya itu memang indah. Awalnya memang dia tuh mudah banget masuk ke dalam lingkungan cinta itu. Karena ini tipe orang yang mudah banget dibujuk ya, dibujuk dan dirayu oleh siapapun juga. Termasuk di kisah kehidupannya dia di masa lalu atau mungkin juga dengan orang yang berada di sampingnya dia. Mudah sekali dibujuk di situ, dirayu, dan kemudian ketika dia berproses ngejalin sebuah hubungan di situ, dia kayak ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang kurang, yang tidak sesuai dengan emosionalnya dia, tidak sesuai dengan perasaannya dia. Apakah orang ini salah mengambil sebuah keputusan ketika ngejalin hubungan dengan siapapun? Nah, perjalanan cinta dia di sini sebenarnya dia sedang mencari tentang jati dirinya dia. Ini sebenarnya aku itu layak nggak sih dicintai atau hanya layak mencintai orang saja? Karena selama ini dia hanya nurut kemauan siapapun, termasuk mungkin kisah asmaranya dia hanya nurut-nurut saja. Dan kemudian ketika dia mungkin melekat atau dipertemukan dengan sahabat kebahagiaan, ada sesuatu yang berbeda dari diri dia. Dia seakan-akan bisa menjadi diri dianya sendiri, apa yang dia mau. Ya mungkin ada sisi egonya, tapi mungkin sahabat kebahagiaan mengenal betul ketika sahabat kebahagiaan sudah terbiasa nih mendapatkan curhatannya dia atau kebiasaannya dia. Sahabat kebahagiaan tuh sebenarnya sudah tahu feel-nya bahwa sebenarnya orang ini tuh pengen mau atau pengen sesuai dengan apa yang dia arahkan di dalam diri dia, tapi karena sebuah kesalahan yang diambil, keputusan yang diambil di situ membuat diri dia itu tidak bisa bertahan di dalam sebuah lingkungan atau hubungan yang membuat dia itu nggak nyaman. Oke. Selanjutnya, kita bertemu di kartu 7 cup ya. Orang ini secara energi ya, dia memiliki banyak sekali keinginan ya. Keinginan-keinginan, terutama untuk bisa mendapatkan sebuah perasaan yang nyaman. Kalau dilihat, ada sisi kreativitas aslinya ya. Orang ini memiliki sisi kreativitas ya. Kreativitas dalam hal apapun, termasuk dari segi emosionalnya dia. Emosionalnya dia itu bisa diluangkan di dalam sebuah kreativitas. Entah itu, dia itu orangnya tipikal orang yang jago untuk bisa mengungkapkan isi perasaan, membuat seseorang itu mau berbicara tentang sebuah perasaan. Kalau diajak curhat atau apa, orang itu nyaman sama si ini orang, siapapun yang diajak curhat tuh kayak nyaman, sehingga terjadi sebuah komunikasi yang berkaitan dari segi perasaan. Mudah sekali dia itu ngorek perasaan seseorang, kemudian bercerita di situ. Dan keinginan terbesarnya dia sebenarnya, sahabat kebahagiaan, dia itu pengen banget terbebas dari hal-hal yang mungkin berkaitan dari ranah keluarganya dia, atau apapun yang keluarganya dia itu diberikan sebuah aturan. Dia pengen lepas dari itu semua. Tapi karena mungkin sudah tradisi, atau mungkin juga orang ini hanya selalu ngikut-ngikutin doang, akhirnya ketika dia berada di sebuah kehidupan, dia kayak ngerasa bahwa ini sebenarnya bukan gue banget sih. Entah itu dari sekolahnya dia ya, mungkin dia sekolahnya itu pengen kuliah di kuliah A, tapi dipaksakan untuk kuliah B atau apa, kayak sudah diarah-arahin gitu loh sama keluarganya dia. Dia sebenarnya nolak, sebenarnya dia nolak ya, tapi karena orang ini nurut, akhirnya ngikutin aja. Dan setelah dia terjun di situ, ada sebuah penolakan bahwa ini sebenarnya bukan yang aku mau. Dan ketika mendapatkan sebuah pasangan entah itu pacar, entah itu suami atau istri, di dalam lubuk hatinya dia yang paling dalam, dia itu sebenarnya tidak mau dipaksakan seperti ini, dan hanya pasrah begitu saja ngejalin sebuah hubungan di situ, ngejalin ya karena kita intim di situ, kita komunikasinya intim di situ, akhirnya dia mau. Tapi bagaimana energi gairahnya dia? Energi gairahnya dia ini adalah tipe orang yang mudian banget ya, sahabat kebahagiaan. Ketika moodnya baik banget ya, bagus banget, gairahnya tuh bisa meningkat. Tapi kalau misalkan moodnya nggak ada, dia lebih terkesan cuek ya. Walaupun dia punya keinginan banyak, keinginan ini itu, keinginan itu. Tapi kalau moodnya lagi jelek banget, waduh, ini udah parah banget sih, sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Ace of One ya, sahabat kebahagiaan. Ace of One ini terkait dari hal-hal yang berkaitan dari keinginan pribadinya dia ya, sahabat kebahagiaan. Dia memang di dalam perjalanan hidupnya dia
Dia itu pengen apapun yang dia lakukan ini sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan gairahnya dia. Tapi mungkin karena sudah terlanjur orang ini pasrah begitu saja, mungkin untuk saat ini kondisi hubungan percintaannya dia atau hubungan dia bersama lingkungannya dia tuh kayak nggak hidup gitu loh, sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu King of One ya, sahabat kebahagiaan. King of One di dalam kartu tarot memang ini yang berkaitan dari perjalanan hidupnya dia. Terlalu banyak tuntutan ya, terlalu banyak tuntutan terutama dari keluarganya dia, entah ini dari bapaknya atau dari kakak laki-lakinya dia atau siapapun dia atau pamannya dia yang laki-laki yang mengarahkan hidupnya dia, sehingga dia itu kayak ketata banget loh, hidupnya tuh kayak ketata banget, kayak diarahin banget sama orang tuanya, sehingga ketika dia terjun langsung di dalam sebuah kehidupan ini sebenarnya tidak sesuai dengan diri dia. King of One ini adalah simbol dari seorang ayah ya, otoritas dari seorang ayah atau otoritas dari kakak atau siapapun juga yang menjadi orang yang paling tua di dirinya dia, dan dia diarahin banget nurut banget sama orang tuanya, sehingga yang seharusnya apapun yang dia mau ini akhirnya nggak keturutan karena hanya ngikut-ngikutin saja. Tentang perjalanan hidupnya dia, sejatinya sahabat kebahagiaan, dia itu ada indikasi bahwa semuanya itu serba ada ya. Semuanya itu serba ada atau keturutan atau mungkin juga dari kerja kerasnya dia, keturutan juga di situ. Tapi tidak sesuai dengan harapan dia, tidak sesuai dengan keinginan dia di sini. Makanya ketika dia bertemu mungkin dengan sahabat kebahagiaan, ada sesuatu hal yang berbeda di dalam dirinya dia sehingga dia melekat. Karena mungkin sahabat kebahagiaan tahu siapa dirinya dia di sini. Sahabat kebahagiaan tahu tentang kebutuhan cintanya dia. Oke. Selanjutnya, untuk energi selanjutnya tentang perjalanannya dia, ada kartu Ace of Pentacle, sahabat kebahagiaan. Ace of Pentacle ini tentang sebuah peluang yang terkadang peluangnya ini dia ngerasa bahwa nggak mendapatkan sebuah peluang yang sesuai dengan harapannya dia ya, sahabat kebahagiaan. Ketika dia ditimpa sebuah permasalahan, orang ini mungkin terkesan seperti kaku dan hanya mengandalkan orang-orang yang berada di lingkungannya dia ya, karena dia memang hanya ngikut-ngikut doang. Tapi ketika mendapatkan sebuah masalah yang besar, dia itu kayak ngandelin orang lain karena dirinya dia itu ngerasa bahwa aku nggak percaya diri untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah di situ atau menyelesaikan sebuah peluang di situ ya, sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, oke. Ada kartu 8 pedang ya. 8 pedang ini berkaitan yang bercerita tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perasaannya dia atau pikirannya dia. Namun ketika dia ngejalanin itu semua, dirinya dia itu secara soul itu kayak berontak loh. Aku sebenarnya aku nggak mau seperti ini. Aku pengen terbebas dari ini semua, termasuk dari ranah percintaan ataupun apa. Dia sebenarnya nggak mau berada di circle itu. Tapi karena dia bukan tipikal orang yang tegas ya, sahabat kebahagiaan, bukan tipikal orang yang tegas, sehingga segala sesuatunya dipasrahkan begitu saja. Ya udah, aku pasrah aja di situ ya. Padahal jiwanya dia tuh berontak. Oke, kita bertemu di kartu 7 pedang ya. 7 pedang. Pengen lari tapi nggak bisa. Dia pengen lari. Pengen istilahnya adalah menemukan jati dirinya dia kembali ya, tapi nggak bisa. Karena dia kayak ngerasa bahwa ya aku sudah terlanjur basah berada di kondisi seperti ini, sehingga aku pasrah begitu saja. Kepasrahanlah yang membuat dirinya dia itu terjebak di dalam sebuah keinginan yang sebenarnya bukan menjadi diri dia sendiri. Mungkin ini kategorinya adalah mengkhianati diri sendiri ya, sahabat kebahagiaan. Ketika seorang mengkhianati diri sendiri, ketika dirinya dia itu harusnya bilang A, tapi karena lingkungan yang terlalu banyak bilangnya B, akhirnya dia ngikutin B. Termasuk di dalam sebuah pasangan ya, ngejalin sebuah hubungan. Dia memilih sebuah pernikahannya dia itu atas dasar mungkin dari dorongan dari lingkungan, sehingga dia mengiyakan begitu saja ya, aku ngiyain aja di situ. Dan ketika sebuah proses perjalanan kehidupannya dia yang panjang di situ, dia sebenarnya nggak bahagia. Banyak sekali pikiran dan tekanan di sini. Tapi dia nggak mau ngomong, nggak mau jujur kepada siapapun. Dan mungkin ketika bertemu dengan sahabat kebahagiaan ini yang mau mendengarkan tentang isi hati dia.
Oke, ada kartu Two of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Perjalanan hidupnya dia itu memang sangat rumit banget ya. Dan di kartu yang paling kanan di sini Two of Cup menemukan seseorang sosok yang mungkin bisa mengerti tentang dirinya dia, sisi hitamnya dia, sisi putihnya dia. Ini tahu banget. Yang terarah mungkin sama sahabat kebahagiaan. Ya, ketika mengenal diri dia, sahabat kebahagiaan dipertemukan di pertemuan yang tidak sengaja. Awalnya memang sahabat kebahagiaan tidak begitu menanggapi tentang dirinya dia. Tapi lama-lama sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa empati, peduli banget sama orang ini. Dan kemudian kepedulian sahabat kebahagiaan ini dia ngerasa terima banget. Dia ngerasa diterima bahwa kok kamu kok tahu betul tentang aku ya. Ngertiin banget tentang aku di sini. Sehingga orang ini ngerasa bahwa sahabat kebahagiaan adalah kebutuhannya. Orang ini selalu mengandaikan tentang sebuah hubungan yang romantis bersama sahabat kebahagiaan. Two of Cup di dalam kartu tarot ini adalah simbol dari cinta dipertemukan karena sebuah perasaan, karena sebuah emosional yang kemudian klik, menyatu, mengerti tentang sisi baik dan sisi buruknya, dan kemudian memahami. Dia tahu betul bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang yang memahami tentang diri dia. Kamu mungkin tahu sisi dark shadow-nya dia, kamu tahu tentang kesedihannya dia, kamu tahu tentang dirinya dia yang sebenarnya seperti apa. Tapi karena dia terlalu pasrah begitu saja di dalam sebuah kehidupan, mungkin yang membuat sahabat kebahagiaan itu greget. Kamu kenapa kalau kondisi kamu kayak gini gak bahagia, kamu tetap terus-terusan di situ, padahal ini yang membuat kamu itu terluka. Kenapa kamu tetap di situ? Karena orang ini memang dari kecil itu dilatih untuk ngikutin sebuah aturan-aturan saja, ngikutin sebuah aturan. Kalau yang lain bilang A, ya dia ngikutin A di situ. Apakah dia adalah tipe orang yang kurang mendapatkan sebuah support ya, support dari atas apa yang menjadi keinginan pribadinya dia, sehingga dirinya dia itu hanya idem doang, terjebak di dalam sebuah hubungan yang membuat dia tidak nyaman, yang mungkin dipertemukan untuk saat ini dengan sahabat kebahagiaan tahu tentang dirinya dia. Tapi orang ini memang kurang bisa tegas ya pada hidup dia sendiri. Oke, selanjutnya ada kartu untuk Chariot ya, sahabat kebahagiaan. Untuk Chariot ini tentang perjalanan hidupnya dia ya. Perjalanan hidupnya dia bertemu dengan sahabat kebahagiaan di kartu Two of Cup. Ini dia ngerasa bersyukur bahwa di lain sisi internalnya dia mungkin tidak sesuai dengan isi hatinya dia. Tapi ketika bertemu dengan sahabat kebahagiaan, dia memiliki banyak sekali harapan-harapan baru untuk diri dia. Yang terkadang dia seperti memohon atau mengemis cinta terhadap sahabat kebahagiaan. Yang terkadang sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa kamu sangat dibutuhkan oleh diri dia. Ngejalin hubungan yang cukup lama, ngejalin sebuah koneksi yang cukup lama sama dia. Tapi selama ini mungkin sahabat kebahagiaan hanya menunggu tentang ketegasan diri dia saja ya. Oke. Ada kartu 10 pentacle. 10 pentacle di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah keluarga, dan di simbol di sini ada sebuah permainan ya antara si tua dan si muda di sini. Ya mungkin ini adalah diri kamu. Si tua di sini mungkin adalah kedewasaan, si muda di sini mungkin adalah energi muda. Dimana sahabat kebahagiaan mungkin mengarahkan banyak hal tentang diri dia, tapi diri dia hanya mengikuti saja tanpa ada sebuah ketegasan di dalam diri. Dan untuk energinya di sini memang ada beberapa ranah yang berkaitan dari soul teacher ya, bahwa sahabat kebahagiaan ini adalah soul teachernya dia. Dia kayak ngerasa bahwa terarah hidupnya ketika dipertemukan dengan sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa bahagia, dia ngerasa bahwa dirinya dia itu bisa bebas ketika sama kamu, bisa bebas, bisa melakukan apa, bisa berbicara tentang apapun, bisa bercerita tentang apapun, bisa mengungkapkan isi hatinya dia, dan memang terkesan sangat melankolis ketika sama sahabat kebahagiaan. Dan ini sebenarnya tentang diri dia, bahwa dia adalah tipe orang yang mau bercerita tentang emosionalnya dia, tentang apa yang dia mau, berbagi cerita banyak hal ketika dihadapi dengan sahabat kebahagiaan. Karena apa? Sahabat kebahagiaan ketika bertemu dengan dia ngerasa bahwa dirinya dia tidak terintimidasi. Bahwa sahabat kebahagiaan ini adalah tipe orang yang selalu memberikan sebuah arahan-arahan. Kamu di mata dia, kamu sangat dewasa.
kamu sangat dewasa dan kamu sangat bijak di sini. Makanya dia ngerasa bahwa aku melekat dengan sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa seperti itu, melekat dengan kalian. Oke, ada kartu Knight of Cup ya. Knight of Cup ini adalah sebuah perasaan cinta yang dia bawa. Kesatria yang membawa cup di dalam kartu tarot, ini adalah simbol dari emosional, simbol dari cinta. Dia membawa cinta ke sahabat kebahagiaan, ingin menawarkan sebuah hubungan kepada sahabat kebahagiaan dalam jangka panjang. Namun orang ini memang tidak bisa menegaskan tentang diri dia sendiri, sehingga yang terjadi antara hubungan sahabat kebahagiaan mungkin hubungannya tarik ulur, hubungannya kurang begitu intim ya, kurang begitu bisa menemukan sebuah komitmen. Tapi sejatinya orang ini berharap banyak dengan sahabat kebahagiaan. Ada beberapa energi di sini di kartu The Chariot dan di kartu Connect of Cup bahwa ketika ngejalan sebuah hubungan, sahabat kebahagiaan mungkin sudah sadar bahwa kita tidak perlu melanjutkan apapun di sini, dan cobalah untuk diri kamu tegas pada diri kamu sendiri. Tapi orang ini tidak mampu. Sampai dengan saat ini, tentang perjalanan cintanya dia, tentang perjalanan hidupnya dia sejatinya masih membutuhkan kamu untuk mengarahkan diri dia. Tapi mau sampai kapan? Ketika sahabat kebahagiaan mengajarkan tentang banyak hal tentang diri dia, tentang sebuah ketegasan, tapi tidak dipraktekkan. Dan dia hanya pasrah begitu saja pada kondisi hidupnya. Oke. Ada kartu Four of Swords dan ada kartu Wheel of Fortune ya. Four of Swords di dalam kartu tarot ini sebenarnya dia lelah ya sahabat kebahagiaan. Dia sebenarnya lelah, berada di kondisi yang tidak memuaskan untuk ranah hidupnya dia. Ya mungkin orang ini adalah tipikal orang yang terlalu banyak menanggung sebuah beban ya, entah itu beban masalah keluarga dia, beban keluarganya dia, atau beban internalnya dia. Sehingga di sini yang Kevin lihat adalah ketika dia mungkin mau mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan keinginannya dia takut bahwa kalau aku mengambil sebuah keputusan yang salah di sini, aku takutnya itu dia itu takutnya itu salah mengambil keputusan dan kemudian membuat orang itu yang berada di lingkungannya dia atau keluarganya dia itu kecewa sama dia. Jadi sebenarnya sayang buat sama keluarga besarnya dia. Makanya dia rela istilahnya adalah mengkhianati diri sendiri hanya demi keluarga. Dan di kartu Wheel of Fortune memang ada sebuah perputaran di dalam sebuah kehidupannya dia, bahwa mengenal dengan sahabat kebahagiaan yang terjalin sebuah hubungan di sini, dia ngerasa beruntung. Bahwa aku kenal sama kamu, aku beruntung banget. Banyak perubahan di dalam hidup aku. Banyak sesuatu hal yang aku dapatkan dari kamu. Mungkin kali ini dia bisa merasakan patah hati dengan sahabat kebahagiaan. Tapi patah hati yang dia dapatkan di sini tidak membuat diri dia itu ngerasa hancur. Karena apa? Orang ini selalu mencoba untuk ngejalin sebuah hubungan yang baik dengan sahabat kebahagiaan. Walaupun kamu mungkin memilih mundur atau dia memilih mundur, tapi dia berupaya bagaimana caranya dia bisa mengembalikan hubungan yang baik dengan kamu. Karena di energi kartu Connect of Cup ini adalah energi pergerakannya dia, bahwa dia memiliki pergerakan untuk bisa ngejalin sebuah hubungan dalam jangka panjang. Karena kamu sangat berarti untuk diri dia. Kamu tahu betul tentang diri dia. Kamu tahu betul tentang siapa dia. Ya mungkin kartu asnya sahabat kebahagiaan tahu tentang diri dia. Oke. Untuk energi selanjutnya ada kartu Temperance ya sahabat kebahagiaan. Temperance di dalam kartu tarot ini adalah simbol dari sebuah keseimbangan ya, simbol dari sebuah keseimbangan, simbol dari pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Secara pikiran bawah sadarnya dia ngerasa bahwa momen-momen kebersamaan sahabat kebahagiaan ini memang bisa memberikan sebuah arti kehidupan yang luar biasa, tersimpan di dalam memorinya dia, tersimpan di dalam sebuah kebiasaannya dia. Ketika nggak ada sahabat kebahagiaan, dia ngerasa rasa dirinya itu nggak nyaman kalau nggak ada kamu. Kalau kamu meninggalkan diri dia untuk saat ini, dia ngerasa nggak mampu dan nggak bisa. Lalu pikiran sadarnya dia sebenarnya tahu bahwa mungkin aku terjalin sebuah hubungan yang cukup rumit dengan sahabat kebahagiaan ini tidak membuahkan sebuah hasil karena orang ini memang terlalu banyak membebani sesuatu. Entah itu yang dibebani adalah keluarganya dia atau siapapun di situ. Dia sebenarnya tahu. Makanya dia di sini hanya pasrah begitu saja. Dan untuk saat ini, langkah apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan di sini?
ketika ngejalin hubungan dengan orang yang seperti ini, karena dia sudah melekat sama kamu. Ya kalau misalkan hubungannya nyaman-nyaman saja dengan sahabat kebahagiaan, nikmatin aja prosesnya di situ. Karena di sini ada kartu The Carrot ya. The Carrot muncul itu tentang sebuah proses perjalanan. Nikmatin aja di situ. Nggak tahu nanti apa yang terjadi dalam hidup kamu, serahkan aja sama semesta. Karena yang Kevin lihat di sini tentang perjalanan diri dia, sebenarnya dia tuh membutuhkan seorang pendamping yang bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif untuk diri dia, dimana dia ini bisa menjadi diri dia sendiri, bukan hanya disuruh-suruh untuk A, I, U, E, O, dia ngikutin. Enggak. Mungkin istilahnya adalah coaching ya. Mungkin kamu bisa menjadi coaching untuk diri dia. Atau mungkin juga kamu bisa menjadikan diri dia itu sebagai seorang sahabat, walaupun ada sebuah hubungan. Tapi kalau dia adalah seorang istri atau suami kalian, cobalah arahkan dia bahwa hubungan aku dengan kamu bukan hanya suami istri doang, tapi kamu adalah sahabatku, atau kamu adalah adikku, atau dia adalah kakakku. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan ini bisa memberikan sebuah ruang. Ya, kita belajar di dalam sebuah hubungan percintaan ya, sahabat kebahagiaan, terkadang kita lupa. Kalau misalkan kita ngejalin sebuah hubungan pacaran, ya kita menganggap dia itu cuma pacar doang. Atau ketika menjalin sebuah hubungan suami istri, kita hanya menganggap dia itu istri aku atau suami aku. Dan anggapan itulah yang membuat hubungannya itu jadi mengkerucut. Cobalah ketika ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun, kamu bisa menjadi peran apapun. Entah itu kamu bisa berperan menjadi seorang sahabatnya dia, menjadi teman untuk diri dia, menjadi kakak untuk diri dia, atau menjadi adik untuk diri dia. Karena peran-peran inilah yang membuat hubungannya itu bisa terbuka satu sama lain. Dia nggak ngerasa bahwa, ih aku nggak enak loh sama istri aku, atau ih aku nggak enak loh sama suami aku di situ. Tapi ketika sahabat kebahagiaan berperan sebagai seorang sahabat atau berperan sebagai seorang kakak di situ, dia itu bisa jujur, bisa mengungkapkan segala sesuatunya, termasuk sesuatu hal yang dia sembunyikan. Ya, peran seperti ini mungkin jarang kita lakukan ya kepada pasangan kita. Karena kita hanya tahu ke doktrin satu hubungan saja. Aku dan kamu yang disatukan di dalam sebuah komitmen, ya udah, hanya sebatas suami istri. Kamu suami aku atau kamu adalah istri aku di situ. Tapi kalian melupakan tentang konsep peran kamu ngejalin hubungan bersama dia. Bukan hanya tentang hubungan suami istri aja. Kamu tapi harus bisa berubah menjadi sahabat, bestie. Atau mungkin juga pada pasangan kamu kepada istri kamu atau suami kamu seolah-olah dia adalah selingkuhannya aku. Sehingga hubungannya itu memiliki energi, gairah yang berbeda. Kita ambil ya sisi positif dari hubungan perselingkuhan. Kenapa orang hubungan perselingkuhan itu lebih semangat? Karena ada sisi gairah. Gairah itu ada di situ. Sisi penasaran ada di situ. Dan sisi penasaran itulah yang membuat hubungannya itu bergairah. Hubungannya itu bersemangat. Nah, kamu bisa mengandaikan atau berpura-pura bahwa suami kamu atau istri kamu adalah selingkuhanku. Sehingga banyak sekali sisi adrenalin di dalam diri kamu. Bagaimana caranya ya biar aku bisa menciptakan sebuah hubungan yang mungkin memiliki momen yang berbeda. Kalau orang selingkuh, itu momennya berbeda loh. Sisi positifnya di situ. Ketimbang ngejalin sebuah hubungan yang sudah nikah. Kalau udah nikah, ini kan udah tahu semuanya kan. Udah tahu ujung rambut sama ujung kakinya. Tapi kalau selingkuh kan masih ada sesuatu hal yang belum tahu. Ya kamu bisa selipkan ke hal itu bahwa ya selain dia sebagai suami aku atau dia sebagai sahabat aku atau siapapun juga, dia adalah selingkuhanku. Lalu siapa pasangan kamu yang sebenarnya? Pasangan yang sebenarnya itu ada di dalam diri kamu sendiri, yaitu kebahagiaan. Kita melupakan konsep kebahagiaan sejati, itu sejatinya ada di dalam diri sendiri, bukan kepada orang lain. Nah, mungkin kamu bisa berperan di situ. Kenapa Kevin bisa mengatakan seperti ini? Karena ini adalah bentuk dari refleksi energi dari diri kita sendiri. Dan juga dari bentuk emosional yang ada di dalam diri kita. Manusia memang memiliki level vibrasi energi emosi atau perasaannya. Dan setiap level itu ada di level power atau force. Kalau orang memiliki gairah yang kuat ya, kemauan yang kuat, ada sebuah ambisi yang kuat di situ. Tapi kalau ambisinya tidak diimbangi dengan hal positif, itu akan menjadi sebuah hasrat atau sebuah keinginan yang energinya adalah melekat. Tapi ketika menginginkan sesuatu, ambisi yang kuat di situ, sampai kebagian ada energi penerimaan, maka energinya bisa menjadi energi yang positif, berada di level power.
Sahabat kebahagiaan bisa berperan menjadi apapun untuk ranah kisah hidupmu bersama dia. Karena untuk saat ini dia masih membutuhkan kamu. Oke. Dan Kevin cek ya, ada energi apa lagi? Tentang perjalanan dia hingga melekat sama kamu. Untuk energi dari semesta. Oke, Five of Wands. Semesta di sini memang meminta kamu untuk bisa banyak bekerja sama ya. Five of Wands di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kerjasama. Kamu memang dituntut untuk bisa bekerja sama dengan dia, untuk bisa menyelesaikan beberapa karma yang ada di dalam hubungan kamu sama dia. Karmanya apa? Kalian harus bisa merenungi satu sama lain. Kenapa dia bisa melekat dengan aku? Apakah ada sebuah karma di sini? Ya, mungkin karmanya dia adalah dirinya dia belum bisa menjadi pribadi dia yang dia mau, selalu mengkhianati diri sendiri. Tapi ketika dia tegas pada diri dia sendiri terhadap pilihannya dia sendiri, maka mungkin karmanya akan terputus. Lalu di energi kartu Five of Wands di sini memang bekerja samalah di dalam banyak hal di situ. Meskipun mungkin sahabat kebahagiaan terlalu banyak pikiran tentang hubungan ini, mungkin antara pikiran kamu, antara perasaan kamu dengan dia mungkin banyak sekali yang berlawanan. Tapi sejatinya orang ini masih membutuhkan diri sahabat kebahagiaan untuk menuntun dia. Oke, ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah berjuang secara sendiri ya, udah mati-matian. Ketika dia ngerasa dirinya dia nggak mampu, ketika dia berada di titik terendahnya dia, mungkin masing-masing memiliki sisi jenuhnya atau sisi bosannya. Kalau misalnya ini terjadi di antara diri kamu dengan dia, cobalah untuk bisa memberikan sebuah ruang. Mungkin jangan terlalu banyak memberikan sebuah tuntutan, tapi cobalah bisa berperan menjadi apa yang Kevin tadi sebutkan tadi. Kamu bisa berperan sebagai kakak untuk diri dia, atau adik sebagai diri dia, atau sebagai seorang sahabat untuk diri dia, agar hubungannya itu merasa lebih terbuka. Nine of Wands di sini di dalam kartu tarot ini tentang hubungan yang kalau misalkan terlalu banyak sekali keinginan dan kelekatan, ini hasrat yang tidak sesuai dengan kebutuhan, terkadang menjadi sebuah penolakan dan timbullah sebuah amarah. Dan hal itu pasti membuat hubungannya itu gak nyaman. Memberikan sebuah ruang kepada masing-masing pasangan di sini memang perlu, agar kalian bisa menikmati sebuah perjalanan cinta yang cukup panjang. Karena sejatinya semesta meminta untuk sahabat kebahagiaan, selain memberikan sebuah ruang, selain memberikan sebuah batasan, kalian juga harus saling introspeksi diri. Oke. Ada kartu Six of Cups ya. Six of Cups ini tentang sebuah perasaan emosional yang ngerasa bahwa ini sudah menjadi kebiasaanku, ini sudah menjadi sebuah memori yang tersimpan di dalam diri. Ketika memori ini menciptakan sebuah kenangan yang indah, kenangan yang pahit, maka akan sulit sekali dilupakan. Buat sahabat kebahagiaan yang mungkin terjebak di dalam hubungan seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Mencoba untuk lari dari dia, pasti akan ketarik, karena orang ini masih membutuhkan kamu. Jadi lebih baik nikmatin saja prosesnya di situ. Ada kartu Ten of Coin ya. Ten of Coin-nya keluar 2 kali nih. Ada 2 kartu Ten of Coin. Ten of Coin di sini tentang energi semesta, itu berkaitan dari kedekatan ya. Kedekatan secara fisik mungkin, dan juga support juga. Ini memang harus selalu ada ya. Ketika seseorang membutuhkan kita untuk kebaikan, maka kita bisa memberikan hal itu. Tapi kalau misalkan dia membutuhkan kita, tapi untuk hubungan yang tidak baik, lebih baik sahabat kebahagiaan memberikan sebuah ketegasan saja ya. Karena ketika sahabat kebahagiaan mungkin memberikan hal yang baik sama dia, tapi di dalam sebuah hubungan yang salah, ini mungkin hubungan kalian akan menjadi hubungan yang karma. Dan di energi kartu 10 Pentacle di sini, yang Kevin lihat memang banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari keuntungan-keuntungan yang membuat diri dia itu masih selalu membutuhkan kamu. Dan siklus ini adalah siklus tentang zona nyaman ya, zona nyamannya dia sama kamu. Kalau orang sudah berada di zona nyaman, pasti dia nggak akan mau keluar dari zona nyamannya dia. Oke.
Ada kartu Three of Swords ya. Three of Swords di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kehancuran atau tentang sebuah kehilangan ya. Karena Three of Swords ini berkaitan dari putus cinta, patah hati. Simbolnya ada pedang yang menusuk hatinya dia, sosok orang ini. Ngejalin hubungan apapun, memang tentunya kita tahu gak ada kisah yang selalu bahagia. Bahkan kisah drama dimanapun ada yang bahagia, ada yang happy ending, ada yang sad ending di situ. Apapun yang terjadi di sini, sahabat kebahagiaan juga harus siap. Siap memulai sebuah hubungan, siap bahagia, atau siap terluka. Kesiapan inilah dimana nantinya akan membuat sahabat kebahagiaan ini akan lebih tahu tentang makna sebuah kehidupan. Terkadang kehidupan tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa seperti itu? Tidak sesuai dengan harapan. Karena sejatinya Tuhan sudah memberikan rencananya untuk kalian. Kalau hubungan yang dipaksakan, tapi terlalu banyak rasa sakit hati di situ, itu sebenarnya adalah sebuah teguran dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan teguran kepada kalian dengan patah hati. Namun apakah kalian sadar atau tidak? Terkadang tidak menyadari. Karena apa? Kalian hanya terbawa di dalam sebuah hasrat. Terbawa di dalam sebuah nafsu belaka. Sehingga melupakan tentang sisi spiritual kalian. Ketika Tuhan menegur kita dengan patah hati, sejatinya Tuhan tahu betul tentang batas kita. Mungkin kamu terlalu melampaui batas atau hal yang lain di sini. Sehingga untuk energi pesan semestanya di sini, cobalah untuk sahabat kebahagiaan untuk bisa menerima apapun, termasuk menerima tentang sakit hati di sini. Oke, ada energi apa lagi? Ada kartu Four of Cup ya. Four of Cup ini juga energinya adalah tentang sebuah kehilangan juga ya, sahabat kebahagiaan. Gak tahu kenapa ya, orang ini yang mungkin masih membutuhkan kamu, ini ternyata semesta memberikan sebuah jalan bahwa kamu juga harus siap menerima segala bentuk resikonya ya, kehilangan dia, atau mungkin juga dia kehilangan kamu atau apapun juga, harus siap menerima di situ. Karena mungkin kehadirannya kamu untuk diri dia ini menjadikan sebuah pembelajaran penting untuk dia jika dia menyadari bahwa kamu di matanya dia memang sangat berarti. Tapi kisah kamu kepada diri dia memberikan sebuah pengajaran tentang sisi ketegasan diri, bahwa kamu memberikan sebuah nasihat untuk dia tentang hidup dia, bahwa jangan pernah mengkhianati diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak ngerasa nyaman, tidak ngerasa bahagia, katakan gak bahagia. Kalau kamu bahagia, katakan kamu bahagia. Ini adalah pengajaran yang berarti tentang diri kamu sama dia. Mudah-mudahan orang ini menyadari itu semua ya, sahabat kebahagiaan. Apapun hubungannya antara diri kamu dengan dia, apapun yang terjadi, kalian juga harus siap menerima resikonya, yaitu patah hati dan Four of Cup, kehilangan sesuatu di sini. Oke. Terkait dari perjalanan cinta ini, mungkin energinya Kevin lihat dari energi semesta yang Kevin baca, mungkin ini bukan kisah happy ending ya. Tapi sisi kesadaran di energi kartu Temperance ini penting. Ketika perjalanannya itu sad ending, ada sesuatu pembelajaran yang harus diambil. Pembelajarannya adalah setiap manusia pasti mengajarkan sesuatu hal yang berbeda-beda. Apakah hal itu bisa diterima atau tidak? Kalau bisa diterima sebagai hal positif, maka itu akan menjadi hal yang positif. Tapi kalau yang diterima adalah hal negatif saja dari pengajarannya itu, pasti yang diterima adalah hal negatif. Negatifnya apa? Kehilangan, patah hati. Tapi ketika sudah bisa berpisah, tapi mengambil intisarinya di situ dengan hal positif, maka masing-masing mungkin bisa melupakan tentang perasaan-perasaan sedihnya di sini. Ada energi penerimaan dan lepas dari kemelekatan. Dan untuk orang ini ternyata masih melekat sama sahabat kebahagiaan. Untuk zodiaknya, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin ya? Yang pertama di sini kartu Hierophant. Hierophant ini masuk ke energinya Taurus ya. Hadir di sini ada kartu 8 cup, ini masuk ke energinya Pisces. Ada kartu 7 cup. 7 cup ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Ace of One. Ace of One ini semua sudah elemen api, Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Ada kartu King of One, ini terkuatnya juga elemen api ya. Elemen api masih sama di situ. Ada Sagittarius.
Ada kartu Ace of Pentacle, elemen tanah Taurus, Virgo, dan juga Capricorn. Lalu kita bertemu di kartu 8 pedang, ini masuk ke energinya Gemini. Ada kartu 7 pedang, kartu 7 pedang ini masuk ke energinya Aquarius. Two of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Lalu di sini juga ada energinya Cancer juga di energi kartu Chariot. Lalu kita bertemu di kartu 10 Pentacle. 10 Pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Ada juga Knight of Cup. Knight of Cup ini adalah elemen air ya, sahabat kebahagiaan. Yang terkuat untuk Knight of Cup-nya di sini adalah energinya Pisces. Terkuatnya lagi Pisces-nya itu adalah Pisces dekan pertama dan dekan kedua. Transisinya adalah Aquarius sebagai Aquarius dekan ketiga. Lalu di sini kita bertemu dengan Libra di energinya kartu Four of Swords. Lalu kita bertemu di Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini masuk ke energinya Sagittarius, dan Sagittarius juga hadir lagi di kartu Temperance. Paling banyak ini masuk ke kisahnya Sagittarius nih. Sagittarius ini banyak energinya di sini. Lalu kita cek lagi untuk kartu selanjutnya ya. Ada Five of One ini masuk ke energinya Leo, and of One ini juga masih sama energinya Sagittarius. Six of Cup ini masuk ke hubungan yang mungkin balik-balik lagi karena emosionalnya masih tersimpan di dalam hati ya. Dia adalah Scorpio. Lalu ada kartu Ten of Coin ini masih sama nih energinya Virgo. Three of Swords ini masuk ke energinya Libra, dan Four of Cup ini masuk ke energinya Cancer ya. Cancer paling kuat di sini. Untuk inisial nama. Oke, inisial nama. Inisial nama. Ada inisial nama apa? Untuk tema kita hari ini, yang pertama di sini ada huruf V untuk Viera, ada huruf Y untuk Yama, ada huruf Z untuk Zero. Lalu di sini ada huruf H untuk hotel. Selanjutnya di sini ada huruf B untuk Bravo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf A untuk Alpha. Lalu di sini ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf O untuk Oscar. Selanjutnya di sini ada huruf U untuk Ultra, dan yang terakhir di sini ada R untuk Romeo. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin untuk sahabat kebahagiaan, karena ini adalah general reading, ambil sisi positifnya saja, buang sisi negatifnya ya. Yang resonate atau enggak, yang penting sahabat kebahagiaan ini bisa bijaksana, ambil dari sisi positifnya saja dari bacaan ya. Mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, ada di kolom bawah ini ya, di deskripsi. Bisa DM aja ke Instagram Kevin atau email Kevin di email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye. Mata imas yuk.